warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, terutama yang baru berkenalan dengan channel kami, mohon untuk dapat menonton melalui playlist, sehingga teratur menontonnya dari episode 1 hingga sekarang, yang dari mudah menjadi yang agak lebih sulit. Jadi pemahamannya juga sudah berbeda setelah berjalan hampir 2 tahun ini. Oke, yuk kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwari Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, saya ingin sekali bertanya mengenai orang-orang yang saya temui yang begitu rindu kepada Allah hingga mengharap kematian setiap saat. Bahkan ada yang ingin sekali meninggal di usia 63 tahun supaya sama dengan Rasulullah. Itu bagaimana, Ustaz? Kematian mah gak usah dicari-cari, emang udah jadwalnya mau mati kita mah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kita nggak usah nyari-nyari kematian, karena kematian lah yang akan mencari kita. Kita ceritain aja detik-detik ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau meninggal dunia, beliau memanggil sahabatnya yang kemudian menjadi penggantinya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adanya di kitab Al-Muqtadarun. Diceritakan di situ, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memanggil, "Hai Umar." Nah ini, bertakwalah engkau kepada Allah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 5 pesan beliau. Pertama, wahai Umar, ketahuilah, ada amalan-amalan yang harus engkau lakukan pada siang hari dan tidak engkau lakukan pada malam hari. Yang kedua, ada amalan-amalan yang harus engkau lakukan pada malam hari dan tidak engkau lakukan pada siang hari. Yang ketiga, ada amalan-amalan yang sunnah yang harus dilakukan tanpa meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Yang keempat, beratkanlah timbangan amalanmu itu dengan kebenaran, karena hanya dengan kebenaranlah timbangan amalmu akan berat, dan jauhkanlah segala maksiat, kebatilan, karena kebatilan itu akan membuat timbangan amalanmu akan ringan. Kalau engkau benar-benar dapat melaksanakan 5 nasihatku ini, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hal yang paling engkau cintai adalah kematian. Ini men. Tapi kalau engkau lalai akan 5 pesanku ini, maka hal yang paling engkau benci, hal yang paling engkau ketakuti adalah kematian. Nah, ini penting men. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, kalau kita mau jabarin satu-satu ya. Yang pertama, beliau katakan ada amalan-amalan malam yang tidak kita lakukan pada siang hari. Berkhalwat, kita berdua-duaan melakukan hubungan yang intim dengan Allah, itu kita lakukan pada malam hari. Hablum minallah itu kita lakukan pada malam hari, yang intim itu khalwat itu, bukan pada siang hari. Karena pada siang hari ada pesan yang kedua, ada amalan-amalan pada siang hari yang kita tidak lakukan pada malam hari, yaitu hablum minan nas khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kita bergaul dan menyebarkan sebanyak-banyaknya manfaat kepada manusia lainnya. Yang ketiga, tidak ada amalan-amalan sunnah yang akan diterima kalau engkau melupakan amalan-amalan yang wajib. Jangan dibulak-balik, yang sunnah kita lakukan dengan semangat, tapi yang wajib malah kita tinggalkan. Yang keempat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, setiap amalan kita itu harus landasannya adalah kebenaran. Karena ini akan memberatkan timbangannya, walaupun perbuatannya sama. Dan yang kelima adalah, jangan kita campur dengan kebatilan, karena ini akan membuat timbangannya menjadi ringan, walaupun perbuatannya persis sama. Nah, kalau kita udah paham ini, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan lebih lanjut. Ada 5 kegelapan yang akan kita lalui, dan ada 5 cahaya yang akan menerangi kegelapan tersebut. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kegelapan yang muncul karena kita terlalu cinta akan dunia. Ini kalau bahasa kita gaulnya nih, gelap mata tuh. Apa juga pengen aja. Apa cahaya yang bisa menerangi kegelapan cinta dunia ini? Cahaya itu adalah cahaya takwa. Apa itu takwa? Menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat. Ini yang pertama.
Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan ada kegelapan alam kubur. Kegelapan alam kubur ini cahayanya adalah yang untuk menghilangkan kegelapan itu adalah kalimatul haq la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kegelapan yang ketiga ada kegelapan karena dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tiap kali kita buat dosa, tiap kali kita buat maksiat, itu gelap, men. Kalau pembahasan yang lalu tuh, mata ketiganya ketutup tuh, mata hatinya tertutup tuh. Orangnya cakep, keren, bener gak? Tapi auranya anyep tuh, gak asik tuh. Walaupun dia secara fisik cakep, ganteng, tapi auranya tuh aura gelap gitu, bener gak? Kegelapan yang keempat adalah kegelapan di alam akhirat. Nah, kegelapan alam akhirat ini akan hilang apabila kita membawa cahaya berupa amal soleh kita selama hidup di dunia. Amal soleh inilah yang akan mendekatkan kita kepada keredoannya Allah. Dan kegelapan yang kelima adalah kegelapan di titian hari akhir itu. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan cahaya yang untuk menerangi ketika kita mau berjalan di titian itu ntar gelap. Jauh ke bawah tuh, kalau jatuh jauh ke neraka tuh, benar. Kegelapan itu akan hilang kalau kita berjalan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan kita, nggak ragu-ragu, insya Allah kita akan selamat sampai pada ujungnya. Ini 5 kegelapan dengan 5 cahayanya. Back to you, Fit. Terus Ustadz, bagaimana dengan orang yang gelap ilmunya, yang tentunya sangat takut dengan jembatan Shiratal Mustaqim, di mana dia harus menyeberangi jembatan itu dengan api neraka yang menyala di bawahnya. Kalau yang udah urusan-urusan gitu, jangan pakai akal kita nyelesainnya. Benar gak? Pakai iman. Pakai iman itu apa? Kita percaya, yakin bahwa ini Allah udah atur semuanya, insya Allah dengan amalan-amalan kita tadi udah 5 kan? Yang pokoknya yang untuk kebut dunia lawan dengan takwa. Karena kita yakin ini hidup cuma sementara di dunia, entar kemudian maksiat tadi kan kita lawan dengan taubat. Nah, tadi lupa ya disebut kalau nggak salah. Jadi untuk kegelapan yang maksiat itu, dosa-dosa itu kita terangi dengan taubat sehingga diterima semuanya. Nah, kalau kita udah lakukan itu semua, begitu juga di alam kubur, kita terangi alam kubur yang gelap itu dengan la ilaha illallah, kita bawa ke akhirat dengan amal-amal soleh kita, sehingga yang kelima, titian itu insya Allah nggak usah dipikirin lah, usah dibelah sambut 7 itu cuma kata kiasan doang untuk menunjukkan betapa tantangan yang harus kita lewati untuk menuju tempat asal kita di surga. Baik to you, Fit. Iya Ustadz, masih ingat di zaman kita kecil dulu, banyak buku cergam cerita bergambar tentang Islam. Yang gambarnya itu menakutkan sekali Ustadz, tentang syaitan dan neraka jahanam. Itu di kepala saya tuh masih ada tuh gambarnya tuh. Subhanallah, saya ingin sekali kalau bisa kita mensiarkan Islam yang indah Ustadz, tidak menakutkan begitu. Ya itu kan namanya juga orang belajar, itu kan kita waktu SD kayak gitu kan. Makin kita tambah dekat dengan Allah, makin kita faham bagaimana sebetulnya asma dan sifatnya Allah itu. Bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita, benar gak? Waktu kita masih kecil, kita diceritakan sesuatu yang abstrak, yang kadang-kadang penyampaiannya kita jadi takut. Itu sebetulnya untuk menjaga kita supaya sebagai anak-anak ya. Karena anak-anak itu belum ada aturannya. Jadi kadang-kadang mesti dikasih ada minum susu. Kalau nggak minum susu ntar gini. Tidur siang. Kalau nggak tidur siang ntar gitu kan. Kan suka kayak gitu kan waktu kita kecil dulu. Nah dulu kayak gitu metodologinya. Kalau sekarang metodologinya udah berubah. Apalagi dengan umur kita yang bertambah ini. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan. Buat apa takut? Uang itu udah ditentukan sebelum kita lahir. Bener gak? Kita udah selalu bahas tuh. Kematian, jodoh, rezeki. Ini udah ditentukan sebelum kita lahir. Jadi kita nggak usah khawatir. Bahkan apapun yang terjadi. Kalau belum waktunya mati, nggak mati. Kalau apapun usaha kita nyari jodoh. Kalau belum waktunya dapat jodoh, ya belum dapat jodoh. Begitu juga rezeki, apapun kita udah upayakan, kalau belum saatnya kita dapatkan rezeki tersebut, ya belum saatnya. Udah bismillah sama aja nih yang 3, ente bolak-balik. Kalau ente takut mati, ntar ente takut hidup karena takut rezeki, benar gak? Ente kalau jodoh takut cerai, pening hidup kalau main serba takut. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, jalanin aja, ada Allah barengan kita. Back to you, Fit. Baik Ustadz, semoga
ajaran Islam ini dapat kita sebarkan dengan cara yang lebih menarik lagi, sehingga contoh seperti Bunda Rabiah Al-Adawiyah ini saya baru belajar lagi nih, yang dikenal dengan keikhlasannya dalam beribadah. Tidak takut terhadap neraka dan tidak mengharap surga. Pokoknya hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.